Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas BTT dan TRX atau Tron beserta CEO-nya yaitu si Justin Sun teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya ya. Jadi langsung aja ke Twitter Justin Sun. Dia tanggal 12 Juni ini ada nge-tweet nih guys ya. Yang pertama itu Bitcoin nih ya. Ini seperti di meja ya teman-teman, dan ada beberapa tokoh-tokoh cukup penting di dunia kripto nih teman-teman ya. Ada CZ, ada Elon dan lain sebagainya ada ya teman-teman. Nah ini tandanya apa nih guys? Nah coba kalian bisa tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian mengenai foto ini nih. Ada Dogecoin juga ini, ada Doge juga ya teman-teman. Kira-kira mau apa nih teman-teman ya? Nah ya. Kemudian next lagi kalau misalkan kita baca lagi nih, siapa yang harus saya hubungin untuk membuka kantor di El Salvador? Kami memiliki banyak perusahaan pertambangan dan bursa yang mengantri untuk ini. Ya, itu jadi istilahnya banyak banget lah. Dia punya perusahaan pertambangan, bursa dan lain sebagainya yang siap buka kantor di El Salvador ya. Kalau kita tahu juga El Salvador itu sudah mengiyakan ya transaksi via Bitcoin. Nah ya, jadi dia ngetek juga nih si ke Nayib. Ya teman-teman, Nayib itu adalah presidennya dari El Salvador teman-teman ya. Nah ya, jadi ya kemarin ini si Justin udah mau nemplok roketnya Elon, SpaceX tapi dicuekin. Sekarang mau nemplok ke Nayib juga teman-teman ya. Apakah ditanggepin atau enggak ya, kita lihat nanti teman-teman ya. Jadi si Justin ini ya menurut saya gimana ya? Istilahnya kayaknya mau ikut-ikutan gitu ya. Mana yang hype lagi, Elon lagi hype dia mau ngikut ya. Nah sekarang Nayib mau lagi hype dia juga mau ikut gitu ya. Jadi supaya nanti ujung-ujungnya koinnya itu keangkat lah gitu ya. Nama dia keangkat ya, dia bisa ngangkat juga koinnya seperti TRX dan BTT ya teman-teman. Kalau kita lihat juga event BTT tanggal 10 kemarin juga ya udah nggak ngefek juga. Kita lihat kalau dari harganya tanggal 10 kemarin ya di sekitar sini ya. Ya nggak ngefek, gini-gini aja harganya tuh. Nah ya tanggal 10. Nah tuh segini aja, gini-gini aja sideways guys. Ya walaupun memang dia sempet ngebreak dari resistnya ini teman-teman. Di sekitar tanggal 4 nih ya. Tanggal 3 dan tanggal 4 nih. Pernah ngebreak cuman akhirnya ya sideways balik lagi ke bawah lagi guys ya. Nah, ini retest dari support symmetrical triangle ya, teman-teman. Untuk si BTT-nya. Kalau si TRX-nya juga hampir sama juga nih ya. Tuh. Ya hampir sama aja nih, masih di dalam symmetrical triangle. Dia nggak kuat untuk nembus resist dari symmetrical triangle ini teman-teman, untuk si koin TRX atau Tron ini ya. Jadi kurang lebih sama, walaupun BTT ini ya lebih bagus dikit lah, dia sempat ngebreak ya teman-teman. Nah, cuman ya kita lihat juga untuk kedua koin ini memang sudah di oversold-nya nih teman-teman, area oversold ya. Jadi area 0 sampai 20 itu memang area oversold untuk kedua koin ini ya. Tapi tetap aja kita harus menunggu apa Bitcoinnya teman-teman ya. Dan untuk G7 Summit-nya itu seperti apa nanti info tentang kriptonya, apakah bad news ataukah good news ya. Kalau misalkan bad news ya, walaupun udah oversold ya, mau bad news ya anjlok lagi guys ya, turun lagi. Bisa turun sampai mana kalau misalkan nanti kalau amit-amitnya bad news ya bisa soar sampai mungkin sekitar harga 30 nih bisa. Ya teman-teman, bisa aja. Kalau untuk TRX ya bisa soar sampai mana? Ya bisa lagi hit ke 700-an. Bisa banget teman-teman ya. Untuk BTT dan TRX. Kalau misalkan nanti dari G7 Summit-nya itu bad news ya, benar-benar bad news ya. Tapi kalau misalkan ya kabarnya biasa-biasa aja ya, harganya juga bakal biasa-biasa aja. Tapi kalau kabar baik ya kemungkinan besar banyak koin juga naik ya guys ya, sentimennya positif lagi gitu kan. Kita kan masih wait and see dari G7 Summit-nya itu sendiri ya. Jadi memang balik lagi kita ngebahas Justin Sun ini, memang dia itu mau apa ya, memanfaatkan momen lah ya, cuman nggak ditanggepin guys ya sama Elon waktu itu, nggak ditanggepin. Nah ini sama Nayib yang nggak tahu juga ditanggepin atau enggak nih ya si Justin Sun ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau yang nanyain BTT sama TRX ini Tron itu bagus atau nggak, bagus, koinnya bagus, projectnya bagus, cuman CEO-nya seperti ini ya. Jadi orang-orang apa ya, balik lagi ke dasarnya sih, kripto itu emang dasarnya itu kepercayaan ya. Kalau misalkan kepercayaannya udah hilang ya udah susah buat istilahnya menaikkan harga sebuah koin ya. Soalnya ya pada lepas, orang pada ya udah ngejual BT ya, gimana caranya ya kan guys ya. Apalagi memang Justin Sun ya begini, kayak mencela gini loh stylenya sekarang belakangan ini. Jadi ya kayak nggak percaya diri aja gitu menurut saya sih ya. Kenapa dia nggak fokus aja ya ngerjain Tronnya dan BTT-nya ya, fokus gitu ya.
mau Elon kayak mau siapa yang lagi hype ya fokus aja gitu, kembangin projectnya ya teman-teman ya, sampai nanti TRX dan BTT bener-bener bisa membuktikan ini loh hasilnya gitu ya, buktinya nih bisa upgrade sebegini rupa. Ya orang-orang ngelirik lagi ya, investor besar dari retail ya balik lagi ke BTT dan Tron gitu kan. Tapi kalau misalkan caranya terus menerus seperti ini ke depan, yang saya khawatirkan ya untuk Tron dan BTT ya makin sulit berkembang, itu aja sih ya. Bukan berarti koinnya jelek, koinnya ya bagus-bagus aja ini BTT ya, siapa sih yang nggak tahu BitTorrent kan. Tron juga tahu teman-teman, bagus juga ya teman-teman, walaupun memang udah pernah kena skandal juga ya si Justin Sun ini dengan Vitalik Buterin ya, si founder ETH ya, waktu itu udah lama juga ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti ini aja untuk kita ngebahas si TRX dan BTT ya teman-teman. Kita masih wait and see juga untuk si G7 Submit-nya seperti apa ya. Jadi buat yang nanyain yang mau beli BTT atau waktu mau beli TRX ya mungkin bisa cicil-cicil area sekarang lah ya. Ini masih jauh dari ATH-nya, juga tergolong cukup murah juga ya. Cicil, ingat cicil, jangan all in ya. Jadi misalkan nanti harganya ada dump lagi, keluar bad news lagi ya, ya kalian masih punya uang buat serok bawah ya. Jadi yang udah nyangkut ya teman-teman ya, mungkin bisa di hold aja ya. Kalau nyangkutnya mungkin kalian udah nyangkut di 120 ya, udah cukup jauh ya, hold aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian mikir ya gue beli di 69, gue nyangkut nih, aduh apa gue CL aja ya, nunggu nanti kalau takutnya G7 Submit-nya keluarin bad news, ya silahkan aja ya, bebas-bebas aja, bisa-bisa aja kalau misalkan cut loss-nya masih dikit gitu ya. Tapi kalau misalkan cut loss-nya udah dalam ya menurut saya masih hold aja dulu menurut saya teman-teman. Jadi itu aja sih untuk video kali ini teman-teman ya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.